Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Saya harap Anda dan saya terus tekun untuk belajar Alkitab, membaca, menggali, kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu pasal, satu hari untuk kita renungkan sungguh-sungguh, dan saya percaya kita selalu mendapat berkat dari ayat-ayat yang kita baca, termasuk di pasal 9 di kitab 1 Tawarikh ini. Ibu bapak saudara, di pasal ini merupakan daftar penduduk Yerusalem atau orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan di Babel. Mereka kembali dan kemudian nama-nama mereka dicatat. Saya akan bacakan satu ayat yang menarik sekali untuk kita pelajari sama-sama. Ayat yang pertama dan yang kedua. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Jadi ceritanya mereka pulang dari pembuangan di Babel, mereka pulang dan kembali menetap di Yerusalem, kembali pulang ke negaranya sendiri. Siapa orang-orang ini? Alkitab kasih keterangan seperti ini, yang mula-mula kembali di tanah milik pusaka mereka. Siapa? Orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Jadi yang pertama kali kembali dari pembuangan Babel itu adalah orang biasa dan orang Lewi dan para imam. Kenapa orang Lewi, para imam itu orang yang pulang di awal-awal? Mereka orang-orang pertama yang kembali dari pembuangan di Babel. Sebelum orang Israel yang lain baru kemudian menyusul. Ini menjadi sebuah pemikiran. Ini menjadi sebuah perenungan. Apakah ini sebuah kebetulan Tuhan mengatur bahwa kloter pertama pembuangan dari Babel itu adalah para imam dan dari suku Lewi? Tentu saja tidak. Kita mesti harus belajar latar belakang keagamaan ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Ingat, di sana mereka tidak lagi bisa semau-maunya menyelenggarakan peribadatan seperti ketika halnya mereka sebelum diangkut di pembuangan di Babel. Jangankan menyatakan iman secara terang-terangan. Kalau Anda lihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego saja, mereka dipaksa untuk menyembah patung buatan raja. Daniel ketika berdoa kepada Tuhan dijebak dan dijebloskan ke gua singa. Anda bisa bayangkan ketika mereka berada di Babel, maka bangsa Israel tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Taurat tidak lagi dibacakan. Ritual-ritual keagamaan, hari-hari raya penting sebagaimana yang biasa mereka lakukan di Israel tidak lagi mereka lakukan saat mereka berada di Babel. Berapa lama? 70 tahun. Satu generasi tidak melakukan peribadatan kepada Allah Israel. Satu generasi tidak mengenal Allah Israel. Makanya Tuhan kirim dulu para imam. Tuhan kirim dulu orang Lewi. Untuk apa? Mempersiapkan nanti kloter berikutnya ketika pulang ke Israel. Maka hal-hal rohani ini yang dibangun lebih dulu. Diingatkan kembali tentang ketetapan Taurat, diingatkan kembali untuk membangun kembali rumah Allah yang jadi reruntuhan. Artinya adalah prioritas utama Tuhan justru hal rohani dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Hal rohani menempati prioritas pertama. Ketika hal yang rohani ini sudah dibangun dengan baik, maka hal yang lain akan mengikuti. Apa penerapanya dalam hidup kita? Seringkali kita ini punya prinsip kebalik-balik. Seringkali banyak orang justru menganggap hal rohani itu nomor kesekian. Yang penting kerja, yang penting sukses, yang penting punya posisi penting, yang penting punya uang banyak.
Lalu kemudian kalau masih ada waktu, kita beribadah. Kalau masih ada waktu, kita melayani Tuhan. Kalau masih ada waktu, ya kita baik-baiklah menceritakan tentang Tuhan kepada anak. Tapi bukan prioritas yang penting. Apa yang terjadi kalau salah prioritas seperti ini? Sukses, tapi keluarga berantakan. Sukses, rumah tangga kacau balau. Sukses, tidak ada hubungan yang intim antara orang tua dan anak. Karena fondasinya kebalik. Mestinya fondasinya adalah hal rohani dulu, hal jasmani akan mengikuti. Kalau satu keluarga hidup takut akan Tuhan, ketika Tuhan berkati, maka keluarga ini menikmati berkat itu bersama-sama. Sukses, tapi rumah tangganya harmonis. Sukses, keluarganya utuh. Sukses, memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita memiliki prioritas yang terbalik. Dahulukan kerajaan Allah, cari itu lebih dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Justru ketika kita mengesampingkan kerajaan Allah, kita mengutamakan dulu hal yang jasmani, maka ketika kita mendapat, justru kita kehilangan segala-galanya. Itulah alasan kenapa kloter pertama pembuangan dari Babel adalah para imam dan orang-orang Lewi dulu. Sebab mereka lah yang harus melandasi, membangun fondasi untuk Israel yang baru. Tentu saja dengan perkara-perkara rohani. Tuhan memberkati kita.